Bos-bos, dari tren hidup sehat saat ini, permintaan bahan herbal terus meroket loh. Bukan hanya kunyit, jahe atau temulawak saja yang diburu di pasar. Tapi ada satu tanaman yang dulu cuma ditanam di pagar rumah, sekarang jadi ladang cuan. Ini dia bos, cabai Jawa, yang gak cuma bisa ningkatin daya tahan tubuh, tapi juga vitalitas. Halo bos, perkenalkan nama saya Sukma Rumeka Sakti. Saya berasal dari Dusun Pripe, Desa Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Saya budidaya cabai Jawa yang nilai ekonominya tinggi dan pasarnya jelas baik dari pasar luar negeri maupun pasar dalam negeri. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Dari balik kebun sederhana ini, ternyata ada cerita perjuangan dari Bu Sukma. Sebelum jadi petani cabai Jawa, Doi pernah tinggal dan bekerja di ibu kota. Pertamanya saya kan kerja di Jakarta sebagai wardrobe iklan. Wardrobe iklan waktu itu syuting nyari baju untuk iklan. Udah hobi, udah seneng banget, tapi kan Tuhan berkehendak lain. Ternyata anak saya kecelakaan, harus berobat seumur hidup. Mau tidak mau saya harus meninggalkan pekerjaan saya dan fokus untuk mengurusi keluarga. Pulang kampung bukan berarti menyerah. Dari desa inilah, Bu Sukma mulai mencari cara agar bisa tetap produktif dan menghidupi keluarga. Inilah yang menjadi alasan kuat buat Sukma mencari peluang cuan dari cabai Jawa. Dari situ saya waktu kecil itu teringat tetangga saya itu pernah menanam cabai Jawa tapi cuma satu. Lah dari satu itu tapi berbuah terus lah, itu yang menginspirasi saya untuk bertanam cabai Jawa karena yang pertama itu umur tanaman cabai Jawa ini jangka panjang sudah terbukti 10 bahkan 20 tahun. Yang kedua itu sekali nanam panennya berulang kali. Bos-bos, potensi cuan dari cabai Jawa bukan cuma dari panjangnya umur tanaman, tapi juga pasarnya yang jelas dengan harga yang stabil. Cabai Jawa bukan kayak cabai rawit yang harganya bisa tiba-tiba turun drastis. Itu harga cabai Jawa itu stabil. Untuk harga hari ini itu 85.000 sekilo kering, dan untuk mendapatkan 1 kilo kering itu dibutuhkan 3 kg basah. Nah, menurut saya dengan 85.000 itu masih untung. Nah, untuk permintaannya banyak datang dari pasar tradisional dan juga kedai jamu. Cabai Jawa biasa diseduh bersama rempah lainnya untuk dijadikan minuman. Rempah dengan rasa pedas yang khas ini dipercaya punya banyak khasiat loh bos. Dari meningkatkan stamina hingga melancarkan peredaran darah. Gak heran kalau banyak juga perusahaan jamu yang mengolah cabai Jawa untuk diambil saripati alias ekstraknya. Kesimpulannya, cabai Jawa ini punya pasar yang jelas dan juga luas bos. Pemasaran pertama kali saya kan di Pasar Beringharjo. Waktu itu kan aku dapat harga itu 50-65.000. Tapi waktu itu saya sudah senang sekali, begitu nanam bisa panen itu kan udah seneng ya segitu. Tapi kan ternyata setelah saya cari info di KUD saya itu menampung. Waktu itu dapat harga 80.000 sekilo kering. Kalau udah mulai penasaran, sini Mincuan kasih tahu cara budidaya cabai Jawa. Tanaman anti musim ini termasuk mini model bos. Eits, tapi cuma berlaku kalau syarat tumbuhnya pas ya bos. Perlu diperhatikan yang pertama kali adalah sumber air. Sumber air itu harus ada karena cabai Jawa ini tidak mau kekeringan dan tidak mau tergenang air. Jadi maunya itu lembab-lembab saja. Terus yang kedua itu sinar matahari. Sinar matahari itu minimal 85%. Jadi nggak ada naungan ya, harusnya sedikit naungan sekali. Kuncinya simple bos, jangan bikin tanaman stres. Cabai Jawa ini tipe yang kalau dipelihara benar akan berumur panjang dan terus tumbuh. Dan untuk budidaya, itu yang pertama kali dikerjakan itu adalah untuk menanam ajir. Ajir itu apa? Ajir adalah tanaman untuk rambatan cabai Jawa ini. Karena cabai Jawa ini adalah tipe tanaman yang merambat seperti lada. Bos, kalau perawatan aman, tinggal tunggu momen panen. Disinilah permainan nilai tambahnya dimulai. Pemanen cabai Jawa itu pilih yang semburat, petiknya yang semburat.
Habis itu tangkainya dihilangkan karena ada tangkai dan tidak itu pengaruh di harga. Terus habis itu dicuci dulu, dicuci bersih. Habis itu didihkan air di atas kompor yang menyala itu sampai mendidih, baru cabai jawanya itu dimasukkan. Kurang lebih direbus 1 menit, paling lama 5 hembusan napas. Itu habis itu terus ditiriskan, diangkat, diangin-anginkan dulu, baru kering matahari. Sebenarnya bisa saja setelah panen dijual. Tapi pabrik jamu dan farmasi cuma mau cabai yang warnanya merah gelap bersih. Semakin bersih dan keringnya bagus, makin tinggi harga yang berani dibayar industri loh. Serius di budidaya itu kan juga pengaruh ya, karena aku kemarin ada hambatan sungai kekeringan, karena aku mengandalkan pengairan itu dari sungai di belakang, ternyata kekeringan. Dan tetangga-tetangga ini masih ada naungan, jadi kan sinar matahari belum maksimal. Jadi untuk saat ini aku belum banyak sih, masih paling banyak itu aku bisa mendapatkan kurang lebih 12 kilo kering dalam 1 bulan. 12 kg cabai Jawa kering per bulan berarti hampir 1 juta rupiah masuk kantong, bos. Perlu diingat, ini baru dari lahan yang bahkan belum dibuka penuh loh. Luas lahan saya ini kan sebenarnya 2.500 meter persegi, tapi kemarin kan saya masih mencoba, itu baru separuhnya, kurang lebih 1.000 meteran lah, 1.000 meter persegi yang saya tanami cabai Jawa. Bos, kalau lahan kecil aja sudah bisa muter hasil, kebayang nggak kalau skalanya dinaikkan? Saat permintaan justru datang dari luar daerah, artinya pasar sudah nunggu pemain serius. Bukan lagi soal bisa nanam, tapi soal siapa yang siap jadi pemasok tetap. Nah bos, dengan budidaya cabai Jawa ini bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau mau budidaya cabai Jawa, yang penting harus tekun, sabar, dan pantang menyerah. Yang penting, cuan bos!